1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Tantra Lingga. Kami tadi berbincang tentang mempercayai Allah dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Bagaimana kita tetap mempercayai Allah bahwa Dia Tuhan yang melakukan yang terbaik buat kita. Jadi tidak ada kata kecewa, tidak ada kata kok gini gitu. Kok gini sih Tuhan gitu. Itu yang kita seharusnya kita punya itu sih. Ya, agak dekat ke mic, Pak. Oh ya. Oke, sorry karena keenakan. Oke, baik, Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bergabung lewat telepon. Mungkin Anda mau bertanya, memperdalam, atau mungkin mau bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan, ya. Ya. Hubungi kami di 0315046000, SMS atau WA 0813 330 60.000. Sebentar, ini WA-nya masih muter, Pak. Oh, begitu. Kayaknya jaringan internetnya ini lagi lemot gitu ya. Sabar ya. Tadi sudah ada yang bergabung untuk bersaksi ya. Pak, ada banyak orang ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi seperti saya bilang tadi, happy ending kan. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak happy ending? Contohnya kalau dalam Alkitab ya Stefanus. Betul. Murid-muridnya Yesus juga nggak happy ending loh matinya. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dilempari batu. Betul. Kalau dari sisi dunia kita akan melihatnya sebagai kesian deh lu, gitu ya kan. Tapi yang saya lihat dan itu tergambarkan juga di dalam Ibrani 11 tadi bahwa ada yang tidak sampai istilahnya. Terutama di ayat 35-36 yang menyebutkan bahwa dia sudah harus melakukan itu banyak sekali hal, tapi nggak ketemu dengan apa yang mereka harapkan. Jadi nggak happy ending. Kembali lagi, posisi kita ada di dunia, pola pikir kita di dunia kah? Peraturan-peraturan mengikuti acara dunia kah? Atau kita ini adalah warga kerajaan Allah? Kalau kita sadar bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, maka harusnya kita ngikuti aturan-aturan surga. Kembali kita bicara soal Sadrah, Mesakh, Abednego yang dia nggak bisa sampai di depan pintu doang, tapi masuk ke dapur api, ditambah 7 kali lipat lagi. Bukan cuman digoreng dipanggang begitu sih. Iya, yang ngangkat saja mati. 7 kali lipat, betapa panasnya itu. Saya bisa membayangkan betapa panasnya. Lalu Stefanus yang tadi Mbak Wahyu sampaikan, nggak hidup loh. Ya, mati dirajam batu loh. Iya kan? Dan dirajam batu dan akhirnya dia harus mati meninggalkan. Tapi ada hal yang menarik. Pengorbanan dia menghasilkan seorang Rasul Paulus yang luar biasa. Nah, kalau dari sisi tulisannya mewarnai seluruh Alkitab dan Stefanus, kalau dilihat dari sisi Stefanus, kesian deh lu, gitu. Kok mati lu, kok ngenes gitu ya. Dan itu akhirnya seringkali ada orang yang berkata, apakah dia terkutuk? Enggak lu, Stefanus itu. Surga standing applause lo ya. Makanya aku melihat itu Tuhan berdiri, wah itu luar biasa sekali gitu. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, maka apapun yang harus saya lewati di dunia ini, saya akan mempercayai bahwa Allah punya rencana yang baik dalam kehidupan saya. Gitu kurang lebih Mbak Wahyu. Baik, ada 5683 yang bergabung. Shalom Pak. Shalom. Saya, ini sebuah kesaksian. Saya percaya apapun juga yang kita alami, sebesar apapun, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Setuju. Saya sudah alami waktu kakak saya sakit. Saya bangun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya serahkan pada Tuhan. Kami hanya berdoa, akhirnya kakak saya sembuh. Puji Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Happy ending. Sembuh. Haleluya. Dan kita berharap kakaknya terus sembuh. Ya, dan dia dengan kejadian yang dialami oleh saudara kita ini, nggak tahu ini ibu atau bapak. Kita berharap dengan pengalaman iman seperti ini membuat bapak atau ibu semakin dekat dengan Tuhan. Amen. Semakin mempercayai bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu ada, nyata. Dan apapun yang saya lewati tidak sia-sia. Kita coba ke penelpon. Boleh. Shalom Sangkakala, selamat pagi.
Bisa dipakai headsetnya. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Ya. Dengan Ibu siapa? Ini Yohanes mau ngomong, Yohanes Samuel. Halo. Halo. Ya. Pagi. Kak Wahyu. Iya. Saya mau saksi, Kak. Silakan. Ini Tuhan sudah nolong saya. Puji Tuhan. Saya kadang ngamuk-ngamuk sama papa, mama. Karena mereka neken-neken saya. Itu karena saya ngalami kok kenyataan hidup saya begini ya. Kok hancur berantakan gitu. Saya nggak tahu. Saya kayaknya ditunjuk, diomongin sama Roh Kudus. Memang kau sudah mengalami komplikasi. Hah? Gua bingung. Itu kayak dokter diabetesku itu Pak Askandar, ku periksa dulu tahun 90-an tuh. Dia juga periksa saya gitu. Terus berusaha obati saya, diajari prinsip kesehatan untuk penyakit diabetes tuh. Pokoknya menurut 3J itu jenis, jam, jumlah tidak boleh banyak semua. Menurut ukuran tertulis di dalam daftar menu itu sudah pasti bisa sehat gitu. Ya wis tak turuti itu kayak gitu, tak jalani sama beberapa tahun, dibantu mama AI, terus berusaha dimasakkan makanan yang sehat, seger. Terus aku saya itu kadang ya kurang ajar, atau sombong, songkak aku gak bisa mikir, ada bingung. Kok kadang kurang enak, kadang yo enak, kadang baik, kadang yo dimarah-marahi, dicelotehi. Terus saya itu kadang juga agak aneh gitu, suka sama laki-laki gitu, ke anak kecil itu. Nggak tahu Bu Sri itu ngajar pelajaran sekolah minggu. Memang manusia ini kadang suka sama sesamanya. Anak-anak itu laki-laki dia baru ngerti sama laki-laki, ayo kita mainan. Itu anak yang gitu suka sama sesamanya. Terus kok bingung, itu homo apa hombrek? Itu teman-temanku. Jadi apa yang pertolongan Tuhan itu, seperti apa yang Yohanes Samuel alami? Gua ngerti pokoknya. Gua prinsipnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja. Saya usahakan terus bisa hidup selalu memuliakan Tuhan. Amin. Baik. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Pendeta. Ya. Sama-sama. Tuhan berkati. Ya. Jadi intinya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Betul. Jangan melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan doakan Pak Yohanes ini Samuel untuk terus ada takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Baik. Berikutnya ada 5006 yang bergabung. Selamat pagi Pak Tantra. Mau tanya tentang kepatuhan istri kepada suami. Sejauh mana kita istri harus patuh? Apakah dalam segala hal yang diperintahkan suami kepada istri? Terima kasih. Ini berarti istri ya? Ya, ibu, sepertinya ya? Seorang ibu. Oke, seorang ibu ya. Ini sangat menarik kalau seandainya kita selalu bicara soal seorang istri harus tunduk kepada sejauh suami. Mana tunduknya? Iya. Saya harus sampaikan bahwa kalau suami ibu mencintai ibu, tentunya suami itu tidak akan menyakiti. Dan kalau seandainya suami ibu mengasihi ibu, maka suami pun juga akan memperhatikan segala hal yang diberikan, atau istilahnya paling tidak kehidupan ibu sebagai dalam keluarga terperhatikan. Yang saya maksudkan terperhatikan ini bukan hanya soal jasmani, tapi juga rohani. Dan kalau seandainya seorang suami ibu adalah seorang yang takut akan Tuhan, maka dia juga akan orang yang belajar untuk menjadi imam yang benar di dalam kehidupan keluarga. Nah, seandainya, saya harus katakan seandainya suami ibu adalah seorang yang tadi saya sebutkan, maka tunduk kepada otoritas yang ada daripada Allah itu, ya sampai kepada titik di mana dia benar-benar membawa ibu semakin takut akan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah mungkin yang dialami oleh ibu tidak seperti yang terjadi saat ini dengan aturan-aturan firman Tuhan. Maka satu-satunya
kita harus belajar seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3, di mana Abraham disebutkan di situ bahwa Sarah tunduk kepada Abraham tanpa punya alasan, atau istilahnya tidak ada alasan, semuanya dia tetap belajar tunduk meskipun ada hal-hal yang tidak baik. Saya agak sedikit susah menjelaskan dalam hal ini karena pasti akan ada orang-orang yang bilang, ya enak dong kayak begitu. Tapi kalau seandainya kita mau bilang, kembali saya harus bertanya dan bertanya lagi, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian pada saat kita memilih pasangan suami atau istri kita, adakah kita benar-benar mempercayai Allah di dalam kita memilih, atau itu karena kedagingan kita? Kalau itu adalah ada bagian dalam kedagingan kita, maka berarti ada hal yang harus dijalani. Bukan kita tidak bisa mengubahnya, tapi kita perlu, itulah yang dikatakan tadi di dalam Mazmur 119, ajar kami ya Tuhan untuk bisa mempunyai penilaian yang baik dan kebijaksanaan yang baik, sehingga aku bisa mengikuti perintah-perintah-Mu. Kalau aku tunduk kepada suami bukan karena aku harus tunduk kepada suami, tapi karena aku harus belajar tunduk kepada perintah-perintah-Mu. Dan memang tidak akan mulus. Kita harus mendoakan dan kita harus terus mendoakan. Itu yang disebutkan di dalam 1 Korintus 7 juga sebutkan bahwa apakah doa-doa seorang ibu atau seorang suami kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu tidak akan memberikan hasil? 1 Korintus 7 itu sudah menyebutkan justru iman ibu akan membuat apa yang sedang dialami akan berubah. Tunduk kepada Allah mungkin seperti yang tadi kita bicarakan ya Mbak Wahyu, mungkin gak akan sampai happy ending, tapi paling tidak ibu akan melihat hasil dari doa-doa ibu untuk mendoakan suami akan besar sekali artinya, dan paling tidak pertolongan dan penghiburan daripada Tuhan terus dialami oleh ibu, dan ibu jadi bisa menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Itu yang bisa saya siarkan dari apa yang kita sampaikan tadi. Baik. Ada kesaksian kembali dari 2775. Shalom Pak Tantra. Shalom. Lingga, bukan Ringga ya Bu ya? Lingga. Dan Mbak Wahyu, selamat pagi juga Bu. Dan semua pendengar Radio Sangkakala. Saya mau bersaksi dan memuliakan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sepanjang masa hidup saya, di mana mulai masuk menjadi ibu rumah tangga, belum punya anak, sampai anak 2, sehingga sampai punya anak 3, sampai anak 2 besar menjadi anak-anak yang menikah, serta suami, semuanya membenci serta memfitnahnya bertubi-tubi. Tapi saya tetap percaya, bersandar dan berserah, serta berharap tetap mempercayai firman-Nya yang hidup itu. Haleluya. Dengan cucuran air mata dan bersandar pada kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab Tuhan. Saya tahu Tuhan sudah menderita juga buat umat-Nya. Puji Tuhan. Pasti Tuhan buka jalannya pada umat-Nya yang cukup menderita. Toh akhirnya saat ini suami saya sudah dipanggil Tuhan ke rumahnya kurang lebih 7 tahun ini. Dan anak-anak saya semuanya baik pada saya. Haleluya. Dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu memang baik luar biasa. Memang. Dan menjaga serta memeliharanya sampai masa akhir hayat hidup saya ini. Puji Tuhan. Asalkan saya tetap pegang dan percayakan perintah-Nya. Setuju. Sungguh firman Tuhan itu hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat Ibu. Immanuel. Selamat Ibu. Saya juga terima kasih dengan kesaksian Ibu ini membuat saya jadi kita semakin kuat ya, Mbak Wahyu ya. Baik. Ya, ada ayatnya ditulis ada di 2 Yohanes 1 ayat 13. 2 Yohanes 1 ayat 13. Gimana kalau dibacain aja Mbak Wahyu ya? Mungkin salah ayat kali ya. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. 2 Yohanes 1 ayat 13. Itu ayatnya Pak bunyi. Iya. Oke. Whatever, kesaksian Ibu ini sepanjang umur hidupnya ketika melakukan kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh walaupun dalam penderitaan. Betul. Tuhan tolong. Ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pak Tantra. Shalom. Saya Ibu S.
Pak, mohon saran bagaimana menghadapi cucu saya yang bandel. Kalau minta apa-apa harus ada. Dia sudah SMP, Pak. SMP. Baik, Ibu S. Shalom, selamat pagi. Saya tertarik dengan kata, begitu Ibu menyebutkan cucu yang bandel, maka Ibu berarti sebagai nenek ya? Nenek, okay. Ya. Sebagai nenek, mari kita belajar seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seorang nenek yang bernama Lois. Maka kita bisa belajar bahwa untuk pertama-tama kita harus doakan dulu. Doakan dia dalam arti kita doakan dengan kata-kata yang profetik. Kita nggak lagi nyebut cucu yang bandel, tapi cucu yang benar-benar takut akan Tuhan, cucu yang mengerti akan kehidupan, cucu yang ini. Kalau seandainya tadi sudah disebutkan SMP, berarti ada proses dari usia awal sampai dia sekarang usia SMP. Ada tingkat kemanjaan yang dibiarkan terjadi. Cucu Ibu berarti selama ini tidak pernah mengalami kesulitan. Segala sesuatu diiyakan, mungkin cucu kesayangan. Mungkin. Dan kalau cucu kesayangan akhirnya dia lupa dan sampai sekarang dia harus menyatakan harus dapat segala sesuatu, maka lebih baik kita berkoreksi diri. Tidak ada kata terlambat. Kita bisa lakukan dengan cara Tuhan ampuni, dan kita mulai mengajak dia untuk berpikir bahwa dia bukan lagi anak kecil, tapi anak yang sudah mulai akil balik. Dan kita mulai ngajak dia untuk berdiskusi, khususnya dia anak SMP, kita berdiskusi bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada pengorbanan, harus ada usaha, harus ada yang dikorbankan. Misalnya kalau seandainya dia minta motor padahal belum waktunya untuk minta motor, maka dia juga harus belajar untuk menunggu waktu. Beli motor itu berarti biaya besar, karena biaya besar maka berarti ada harus yang dikorbankan, dan dia harus tahu itu. Nah, untuk membuat posisi seperti ini, kita harus berani mengakui kepada si anak ini atau si cucu ini, saya salah. Selama ini saya mengajar salah. Mari yuk kita balik kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan kita lakukan dengan awal lagi. Sambil terus kita mendoakan. Dan kita doakan dengan cara profetik tadi itu. Tuhan, terima kasih, cucuku adalah anak Tuhan, cucuku adalah takut akan Tuhan, cucuku pintar, cucuku benar bisa melayani Tuhan dengan baik, cucuku akan mengerti dan turut akan firman Tuhan dengan takut dan menghormati firman Tuhan dan menghormati orang tua. Sekali lagi, doa kita tidak akan bisa kita dapati dalam waktu hari ini kita doakan besok jadi ini. Bahkan biasanya akan terjadi dalam 6 bulan itu mereka akan lebih hiperaktif dan akan makin marah-marah. Tapi disitulah ketekunan doa kita akan membuat Ibu S melihat hasilnya lebih luar biasa. Tuhan memberkati. Kita doakan ya nanti ya Bu ya. Baik. Oke, baik. Oh, dibenarkan tadi Ibu yang bersaksi tentang kehidupannya tadi yang Tuhan tolong. Firman-Nya ada di 2 Yohanes 1 sampai ayat 13. Ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13. Ya, berarti satu perikop ya, itu satu kitab itu, Satu kitab, betul. Betul. Karena 2 Yohanes memang satu pasal saja ya. Betul. Oke. Baik, Bu. Terima kasih sudah bersaksi dan menguatkan kekasih Tuhan yang mendengarkan. Puji Tuhan. Pak Tantra, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini? Baik. Dan silakan tutup doa. Baik. Satu hal yang harus kita sadari bahwa hanya mempercayai Allah dalam setiap segi hidup kita, maka kita akan bisa melihat kehebatan kuasa Allah, kehebatan yang luar biasa daripada Allah. Itu akan nyata. Dan kalau kita mengalaminya dalam kehidupan kita, maka kita bisa bilang, wow, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa, seperti yang tadi Ibu tadi katakan. Dan dia mulai akan bersuka cita, dia mulai akan memuji Tuhan. Dan itulah yang akan memberikan kekuatan yang berulang-ulang. Semakin kita memuliakan Tuhan, semakin kita mempercayai Tuhan, maka kita akan semakin bersyukur. Semakin bersyukur membuat kita terbuka lagi bagaimana Allah begitu luar biasa. Dan kita semakin mempercayai. Dan itu akan terus bertimbal balik. Dan dengan demikian kita akan menjadi semakin kokoh di dalam Tuhan.
Oleh karena itu kepada kekasih Tuhan, mari kita memulai mempercayai Tuhan lebih lagi daripada apa yang dulu pertama kita waktu pernah kenal Tuhan. Tapi saat ini kita juga mau memuliakan Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk mempercayai Engkau di dalam segala hal. Dan saat ini Tuhan, kami juga teringat kepada kekasih-kekasih Tuhan yang baru saja berhubungan dengan kami. Pada saudara Pak Yohanes Samuel, kami kiranya Tuhan Kau berikan kasih karunia-Mu Tuhan, berikan takut akan Kau, hormat akan Kau, dan mau melaksanakan firman-firman-Mu. Untuk ibu yang dengan 5006 Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan dia hikmat, pengertian, bijaksanaan untuk takut akan Engkau. Dan kalau dia boleh melaksanakan hukum daripada-Mu Tuhan, perintah daripada-Mu, karena mengasihi Engkau Tuhan, biarlah dia boleh semakin patuh untuk kepada suaminya. Bapa, apapun yang sedang terjadi, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan kemampuan, dan Kau berikan kekuatan kuasa-Mu Tuhan kepada ibu ini Bapa, sehingga Tuhan dia bisa melihat bahwa Engkau menguasai suaminya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati suaminya, Engkau berikan hikmat, pengertian, bijaksanaan, dan Kau berikan kekuatan Tuhan untuk dia bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan daripada kehubungan suami mereka, suami istri ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk ibu yang di 2775 Bapak. Terima kasih pengalaman-pengalamannya Tuhan, boleh kiranya Tuhan mendapatkan dia Bapak semakin kokoh dalam Engkau. Engkau perlihatkan Tuhan kepada dia Tuhan, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan boleh terus Tuhan takut akan Kau dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami juga teringat kepada Ibu S Bapak, seorang nenek yang mempunyai cucu yang sangat hiperaktif, dan saat ini Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan cucunya ini Tuhan boleh takut akan Kau dan hormat akan Kau dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui kesempatan ini keluarga ini Tuhan boleh belajar bahwa untuk bisa membawa anak takut akan Tuhan adalah satu hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Sangkakala, berkati Tuhan radio ini Bapak untuk berikan punya kekuatan, kemampuan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, bukan hanya di kota Surabaya tapi juga dimanapun siaran ini bisa ditangkap Bapak. Dan oleh karena itu Tuhan, seberapa banyak hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, kekasih-kekasih Tuhan yang ikut di dalam siaran ini Bapak, di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu, pekerjaan mereka Engkau buat berhasil, dan juga Tuhan kehidupan keluarga mereka Tuhan Kau yang memimpin, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan, dan biarlah pagi ini Tuhan boleh ada kesukacitaan yang besar, dan mereka boleh melihat pertolongan-Mu Tuhan, karena mempercayai Engkau akan membawa pada mereka Tuhan pengenalan semakin dalam di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak Tantra yang sudah menjadi berkat pagi hari ini. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi Pak. Sampai ketemu lagi. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah Tuhan di tengah-tengah situasi apapun dalam kehidupan kita. Mau senang, mau susah, mau dijawab doa kita, mau belum dijawab doa kita, percayalah bahwa Dia Tuhan yang baik dan melakukan yang terbaik bagi Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.